Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Arianus Halawa, SPDK, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520 2501 040285. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 8 di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Atap Penambulik, Desa Nangapamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikianlah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Berikan salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Makasih. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, dan tentunya sebelum kita memulai pelajaran kita akan bernyanyi dulu dan nanti juga kita berdoa bersama-sama. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Marilah kita menyanyi diri kita seperti tadi dengan Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dipersilakan untuk kembali. Ya, terima kasih Mailan. Saatnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kita Angel. Silakan maju ke depan Angel. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Allah, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan anakmu di sekolah untuk belajar Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati pembelajaran anak ini Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Kau berkati juga guru yang ingin memberikan ilmu kepada kami Tuhan, namun puji dan terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Angel. Baik. Hari ini Pak Aris percaya bahwa kalian sehat semuanya. Amin. Amin. Hari ini senang. Senang. Oke, itu semua karena pertolongan Tuhan tentunya dalam hidup kita. Terima kasih untuk anak-anak yang saya kasihi, karena kalian bisa dengan semangat datang ke sekolah untuk belajar tentunya. Pak Aris cek dulu kehadiran kalian.
Yang tidak hadir, nggak ada ya? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke. Puji Tuhan. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ya, jadi kita percaya bahwa peran Roh Kudus bagi setiap kita orang-orang yang beriman itu sangat besar perannya. Dia bisa menghibur kita, dia bisa menguatkan kita, dan dia bisa memberikan sesuatu hal yang baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama dengan judul bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Ya, jadi bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Sebelum Pak Aris menjelaskan lebih lagi, Pak Aris mau bertanya dulu, ya. Tantangan pergaulan yang kalian hadapi sehari-hari itu apa saja sih sebenarnya? Tantangan. Oke, Nailan. Pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Tawuran. Oke, ada lagi? Saya Pak, gosip dan fitnah. Gosip dan fitnah. Oke, ada yang lagi yang lain? Saya Pak, narkoba. Narkoba, ya. Ada lagi teman-teman yang bisa menyampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa sekarang, masa kini? Ada? Oke, ada lagi? Iya. Alkohol sama rokok. Oke, alkohol. Jadi itu semua adalah tantangan yang kita hadapi di masa kini. Ya. Tantangan-tantangan tersebutlah yang membuat kita akan merusak hidup kita kalau kita tidak bisa menjaganya. Ya. Nah, pada pembelajaran ini Pak Aris akan menyampaikan untuk kita tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran pada bagian ini menghadapi tantangan pergaulan di masa kini adalah bagaimana menjelaskan berbagai tantangan pergaulan masa kini berdasarkan perspektif Kristen. Ya, dan yang kedua mengidentifikasi sikap dan respon Kristiani yang sesuai terhadap tantangan pergaulan, misalnya tekanan teman sebaya, bullying, dan pengaruh media sosial. Dan berikutnya merumuskan rencana tindakan pribadi untuk menghadapi tantangan pergaulan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menunjukkan sikap, toleransi, empati, dan keberanian moral dalam diskusi pergaulan. Oke. Pak Aris akan menyampaikan bagaimana tantangan-tantangan dalam pergaulan kita, pergaulan kalian sebagai anak-anak remaja di masa kini. Ya, Pak Aris akan membuat satu contoh untuk kalian, jadi kalian bisa mengerjakan dalam lembaran itu apa saja sih tantangan-tantangan tadi yang kalian hadapi sehari-hari dalam kehidupan. Ya, nah boleh kalian mengerjakan beberapa orang saja dulu yang mengerjakan. Ya, yang mengerjakan apa saja sih menurut kamu? Ya, nanti bisa disampaikan apa saja menurut kamu tantangan-tantangan pergaulan masa kini. Iya. Oke, sudah? Kalau sudah, boleh salah satu siapa yang bisa membacakan hasil yang kamu tulis tadi? Ada? Siapa yang bisa? Ayo, berdiri.
bacakan hasil yang kamu tulis tadi. Apa saja sih sebenarnya tantangan yang kamu hadapi di masa kini? Saya Pak, Ya, boleh silakan. menurut kami dari kelompok 3, memilih pergaulan yang sehat Pak. Memilih pergaulan yang sehat. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Apa saja tantangan-tantangan? Saya Pak, Oke, silakan. menurut kami dari kelompok 2, menjadi saksi kasih. Menjadi saksi kasih. Oke, perhatikan ya di sini. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari atau di masa kini. Coba lihat di depan, baca ya. 1, 2, 3. Pergaulan bebas. Apa lagi? Boleh. Ya. Pengaruh media sosial. Ya. Fitnah. Nah, itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, kita akan masuk pada bagian ini. Kita juga telah mempelajari bagaimana meneladani sikap Yesus. Ya, sikap hidup Yesus sebagai teladan kita dan juga tokoh gereja dan masyarakat, serta bagaimana memberikan kesaksian tentang peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Jadi pada bab ini kita akan membahas, kita akan mempelajari bagaimana mereka dapat menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Ya, untuk itu kalian sebagai generasi penerus harus berhati-hati dalam menghadapi setiap tantangan pergaulan dan secara khusus dalam pemanfaatan apa? Media sosial secara bertanggung jawab, ya. Nah, inilah tantangan-tantangan hidup masa kini. Ya, kadang-kadang kita itu gadget yang kita pakai atau HP itu macam-macam isinya. Ya, ada Facebook, ada apa lagi? Ada Instagram, ada WhatsApp, terus apa lagi? TikTok, yang macam-macam. Jadi banyak hal informasi yang kita dapatkan. Dan itu belum tentu benar atau salah, gitu ya. Atau informasi atau berita bohong atau hoax gitu loh, ya. Jadi kita jangan terlena dengan media sosial, atau kita harus ingat waktu karena kalian masih pelajar, ya. Harus bisa membagi waktu, jangan terlena dengan media sosial, jangan terpengaruh dengan media sosial. Ya. Nah, dalam Alkitab pada Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. ya, itu ya. Jadi kita ini jangan serupa dengan dunia ini. Kita boleh tinggal di dunia ini, tapi sikap kita harus menunjukkan sebagai sikap karakter anak-anak Tuhan, ya. Nah, selain itu juga kita ini bisa memanfaatkan media sosial. Bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial? Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Membagikan ayat firman Tuhan atau renungan. Ya. Mengajak teman untuk beribadah, berbagi kebaikan, menggunakan media sosial atau HP dengan baik. Ya, coba perhatikan di gambar itu. Di gambar itu ada datang ke gereja, ada berdoa, ada beribadah dan segala macam. Itu semua kita bisa manfaatkan media sosial itu lewat kegiatan-kegiatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, selain itu juga kita sebagai
anak-anak muda Kristen, remaja Kristen, kita harus menjadi garam dan terang di media sosial. Bagaimana caranya? Dengan cara membagi hal-hal yang baik. Ya, jangan membagikan sesuatu berita atau belum tahu kebenarannya langsung kita bagikan, share. Ya, jangan. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat lewat apa? Media sosial. Kita bisa menjadi garam dan terang di media sosial. Ya, media sosial merupakan salah satu wadah dalam mewujudkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah sedikit ada video klip di sini untuk kita perhatikan bersama untuk kalian dengar. Ya, nonton sebentar video klipnya. Coba nanti apa sih sebenarnya manfaat dan resiko dari media sosial ini? Dunia telah berubah dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Di era digital ini, kita hidup di tengah kemajuan teknologi. Sedang kita berdapat kekuatan untuk kita dukung dengan orang-orang seluruh dunia. Dengan realisasi itu, jutaan informasi bisa mengganggu. Dalam kehidupan remaja, sosial media bisa menjadi sebuah dilema. Oke sayangku, kamu dihidupkan. Pasti kamu capek. Aku sedang emosi ya. Oke. Baru dia keluar dari susu. Ya, enggak. 2 hours later.
Terus tapi jangan tepat waktu ini bahasanya kayak aku Gimana bahasa Islam biasa? ya ada lah pokoknya yang penting kamu ingat penggunaan waktu kamu ya jangan sampai ngaku batas dan ini tadi ada WA di rumah Oke. nanti karena saya tinggal di sini nanti kamu yang ngerjain ya Siap. oke. Oke, jadi dari video klip tersebut, kira-kira apa sih yang kalian tangkap di situ? Masalah media sosial? Perbedaan. Oke, ada lagi yang lain? Masalah-masalah waktu. Ya, jadi seperti yang tadi kita nonton bersama, dampak atau pengaruh media sosial kalau kita tidak bisa bijak menggunakannya maka akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial maka kita bisa menggunakannya dengan hal-hal positif seperti yang tadi kita lihat bersama. Nah, untuk hal ini bagaimana menurut Alkitab tentang media sosial? Ya, menurut Alkitab, ya bisa lihat di depan, ya bisa baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama di depannya. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, bawahnya 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Berdasarkan ayat tersebut, orang Kristen tidak perlu menolak media sosial. Media sosial bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna atau bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, nilai-nilai Kristen yang relevan dalam hal ini apa saja sebenarnya? Contohnya. Kasih, oke, apalagi? Keberanian. Terus? Integritas. Iya, itu benar itu. Ya, nilai-nilai Kristiani yang relevan pada saat ini. Jadi ini contohnya misalnya dalam hal kasih, dalam hal kebenaran, ya, dan dalam hal kesetiaan. Ya. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai remaja Kristen? Menjadi saksi-saksi. Menjadi saksi kasih. Ada lagi? Memilih pergaulan yang baik. Memilih pergaulan yang baik. Sikap tegas namun berhati-hati. Ya, benar ya. Jadi itu semua kita harus berhati-hati dalam hal media sosial supaya kita jangan terpengaruh. Ya, firman Tuhan tadi telah mengingatkan kita dalam pembelajaran ini bagaimana setiap kita itu bisa mawas diri. Ya. Nah,
karena kita kemarin sudah membentuk kelompok dan tadi juga sudah kita dalam kelompok tersebut, sekarang kita bikin berkelompok dulu ya. Nah, ayo bikin kelompok. Kita bagi 3 aja, seperti kemarin kita bagi 3. Nah, ya. Oke, Pak Aris akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Ini. Ya, di situ ada tugas yang kamu kerjakan. Boleh dikerjakan bersama kelompoknya, dibahas bersama-sama. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Dan juga nama-nama anggotanya. Ya, diskusikan. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanya ya ke Pak Aris. Oke, Pak Aris kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya, didiskusikan di kelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya 1 orang, dan nanti juga ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain ya. Kelompok 1 ini Pak. Gimana? Iya. Ini aja berarti. Iya, betul. Oke, ada yang kurang mengerti? Sudah Pak? Sudah, oke. Silakan. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya Pak. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah selesai? Oke, ya. Baik, Pak Aris akan menunjuk kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Kita dengar dulu dari kelompok 1. Ya, silakan, ada yang bisa mewakili dari kelompoknya? Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ya, yang lain di Sini Pak. Iya, di situ aja. Ya. Terkadang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok atau norma sosial.
Seringkali individu merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok atau norma sosial tertentu untuk diterima atau dianggap cool. Hal ini dapat menyebabkan stres, kehilangan identitas, atau bahkan perilaku negatif. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok ya 2 aja. Kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Saya Pak, Oke, silakan. tuliskan 2 tantangan pergaulan yang kamu atau temanmu alami di lingkungan sekolah atau media sosial. Pergaulan sehari-hari. Menurut kami jawabannya dari kelompok 2, intimidasi atau bullying dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi pada individu yang mengalaminya. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, luar biasa jawabannya. Ya, luar biasa hasil diskusinya. Oke, karena kelompok 3 belum, karena hanya ada 2 ininya, soalnya kita dengarkan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3, tanggapan dari hasil diskusi atau jawaban dari kelompok 1 dan 2. Kami persilahkan dari kelompok 3 mewakili. Ya, boleh berdiri. Silakan. Kalau menurut tanggapan kami, dari yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, kedua tantangan ini memerlukan kesadaran, empati, dan dukungan dari lingkungan sekitar untuk mengatasinya. Oke, boleh tepuk tangan. Ya. Ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan, bisa mewakili kelompoknya. Ada Pak, Oke, silakan. Tanggapannya bagaimana? apakah setiap sekolah mengalami hal yang sama? Oke, apakah? Ya, bagus. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Boleh, siapa yang menanggapi kelompok mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 menanggapi bagaimana? Kelompok 1 menanggapi jawaban dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, tergantung lingkungan sosial, kami hanya mengambil secara umum saja. Terima kasih. Oke, luar biasa kalian semuanya. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian. Ya. Oke, Pak Aris mau menyampaikan untuk kalian, ya, dari diskusi kelompok kalian tadi, ya. Satu hal saja, hal yang baru yang kamu pelajari tentang bersikap Kristiani dalam pergaulan. Ada yang bisa? Saya Pak, Oke, silakan. harus bisa menjaga sifat dan tidak terpengaruh dengan media sosial. Oke, boleh tepuk tangan lagi buat teman kita. Ada satu orang lagi? Oke, silakan. Menurut saya, bisa menjaga pergaulan saya. Oke, bisa menjawab. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dong. Iya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana komitmenmu sendiri, ya, pribadi, ya, satu tindakan konkret yang akan kamu lakukan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ayo, silakan. Oke, boleh. Rajin belajar Pak. Rajin belajar. Oke, boleh tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Oke, siap. Menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, boleh tepuk tangan. Ada lagi? Oke. Bisa menggunakan media sosial. Mantap sekali. Boleh tepuk tangan dong. Ya, ada lagi yang lain? Siapa lagi? Oke, siap. Terima kasih kepada dan sama. Iya, oke, tepuk tangan dong. Iya, luar biasa ya kalian semuanya ya. Iya. Nah, dari pembelajaran ini, ya tadi kalian sudah menyampaikan
tentang perasaan kalian, tentang hal-hal yang kalian hadapi di luar sana. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar menghadapi tantangan masa kini? Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ada lagi? Bahagia. Oke, tepuk tangan dong. Kali ini luar biasa ya. Oke, yang berikutnya adalah apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Saya Pak, Oke, ya. dari pembelajaran ini saya jadi tahu bahwa kita harus bijak menggunakan media sosial. Sip, mantap. Ada lagi yang lain? Boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Ada lagi yang lain? Apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Evaluasi kembali penggunaan waktu serta kalian untuk bermedia sosial. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, luar biasa kalian ya. Nah, Pak Aris tekankan untuk kita semua dan untuk kalian sebagai generasi penerus bahwa marilah bersikap jujur pada diri sendiri ya, dengan melihat kembali semua postingan yang ada, makanya kita jangan sampai terlena untuk hal itu ya. Kita pastikan dulu setiap ada info-info atau berita, kita pastikan kebenarannya. Nah, kalian juga bisa melihat kembali, mereview kembali bagaimana sih selama ini kalian menggunakan media sosial. Kalian punya HP semua kan? Punya. Jadi HP itu digunakan untuk hal-hal yang baik ya, hal-hal untuk memuliakan nama Tuhan ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam menggunakan media sosial ya, supaya media sosial itu atau HP misalnya gadget kita itu bisa tepat guna ya. Jangan sampai kita terlena dengan media-media sosial sampai kita itu tidak ingat waktu ya, tidak ingat waktu belajar, tidak ingat waktu mandi, tidak ingat waktu makan karena terlena dengan media sosial, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi kalian masih belajar ya. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Dan untuk pelajaran minggu depan ya, untuk pelajaran minggu depan itu kalian mempersiapkan diri yang judulnya adalah hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Jadi minggu depan kalian mempersiapkan diri untuk belajar hal itu. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah satu yang bisa mimpin kita dalam doa. Saya Pak. Oke, bisa maju ke depan. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah melancarkan pelajaran kami dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom.